Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda sekalian semua, pada pertemuan ini kita semua akan mempelajari eh, listrik dinamis, ya. Jadi insya Allah setelah pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis, ya. Oke, apa sih sebenarnya yang menjadi hal yang harus kita miliki untuk bisa mempelajari listrik dinamis ini? Yang pertama adalah kita memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita memiliki indikator mampu menjelaskan konsep arus listrik dan beda potensial. Yang kedua adalah membuat rangkaian komponen listrik dengan berbagai variasi baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Yang ketiga adalah menyelidiki hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam suatu rangkaian atau disebut dengan hukum Ohm. Nah, yang keempat adalah menggambarkan arus listrik dan beda potensial dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kelima menggunakan hukum Kirchhoff 1 untuk menghitung tegangan dan arus dalam rangkaian. Yang keenam adalah menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Oke, baik. Nah, di sini kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita itu tentunya kita pasti mengenal yang namanya listrik ya. Nah, di sini pertanyaannya, pernahkah kalian menyalakan lampu di rumah, terus menyalakan kipas angin, menyalakan radio, menyalakan komputer dan handphone? Nah, bagaimana sih perlengkapan itu dapat menyala? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Oke. Nah, pada materi sebelumnya, kalian telah belajar tentang listrik statis. Apakah ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari tentang listrik statis? Nah, kita lihat gambar berikut ini. Misalkan, ya di sini ada dua buah tabung, tabung A dan tabung B. Yang keduanya memiliki kita isi air dengan batas di A dan batas B, lalu kita kasih pipa penghubung. Selanjutnya jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apa yang terjadi kira-kira? Oke? Nah, betul ya. Nah, air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, sehingga tinggi air di tabung A itu sama tinggi dengan air di tabung B. Oke? Lalu bagaimana jika seperti ini? Misalkan batas airnya yang A posisinya lebih atas, lalu pipa penghubungnya yang B itu lebih bawah. Oke? Ya, jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, lalu apa yang akan terjadi? Oke, betul. Kalian hebat. Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, sehingga tinggi air di tabung A lebih kecil daripada tinggi air di tabung B ya. Jadi ini pindah ke sini, ini lebih rendah daripada di tabung tabung B. Oke, ya seperti itu. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita saksikan video animasi berikut ini. Oke, kita lihat animasi di listrik, konsep arus listrik, arus arah. Berikut adalah sebuah logam. Logam ini tersusun oleh sejumlah atom. Sebagai ilustrasi, atom ini dapat digambarkan sebagai in atom berbentuk bola padat memiliki muatan positif. Sedangkan elektron berada di permukaan selubung bola yang menyelimuti inti atom memiliki muatan negatif. Nah, permukaan selubung bola ini akan saling tumpang tindih satu sama lain. Hal ini memungkinkan elektron dari salah satu atom berpindah lokasi menuju atom yang lain. Elektron ini sering disebut sebagai elektron bebas, karena tidak terikat dengan inti atom. Pada kondisi normal, setiap elektron bergerak ke segala arah secara acak, sehingga secara keseluruhan tidak memiliki arti. Namun ketika kedua ujung logam terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, elektron akan bergerak menuju kutub positif dalam arah yang sama, mirip seperti air yang mengalir di sungai. Meskipun demikian, yang menjadi standar adalah muatan positif, bukan elektron. Elektron yang berpindah lokasi akan menyebabkan muatan atom asal menjadi positif atau bermuatan positif. Kita dapat menggambarkan muatan positif ini sebagai hole. Ketika elektron bergerak ke kiri, kita seakan-akan melihat hole bergerak ke kanan. Pergerakan hole atau muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik.
Dengan kata lain, arus listrik adalah berlawanan arah terhadap pergerakan elektron. Dalam bahasa yang sederhana, arus listrik dapat disebut sebagai sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari salah satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Oke, baik ya. Ya, oke. Tadi kita melihat animasi yang berkaitan dengan perpindahan dari suatu muatan listrik, ya. Kita bisa mengetahui bahwasanya adanya suatu aliran listrik. Jadi listrik itu dia bisa mengalir, ya. Jadi air akan berpindah semua ke dalam tabung B. Oke. Nah, lalu apa sih menjadi perbedaan? Oke. Bedanya bedanya listrik dengan air. Yang pertama ada sumber air, kalau listrik ada sumber muatan listrik. Nah, yang air itu dapat mengalir ke bejana lain jika ada suatu penghubung. Nah, yang listrik juga dapat mengalir ke perlengkapan listrik jika juga terhubung, ya, atau pada rangkaian yang tertutup. Nah, yang ketiga adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kalau ini adalah mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Kalau air, molekul sumber air dapat habis jika terpakai, muatan listrik dapat habis jika terpakai. Jadi hampir sama ya. Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada sebuah baterai yang sudah tadi kita saksikan videonya, ya. Ini ada kutub positif, lalu di belakangnya ada kutub negatif. Nah, ini baterai sebagai sumber listrik, lalu dihubungkan dengan kabel berbahan konduktor, ya. Nah, selanjutnya di sini ada sakelar sebagai penghubung mematikan dan menyalakan aluran listrik. Ya, lalu ada alat listrik berupa lampu, ya. Oke, selanjutnya dihubungkan dengan kutub negatifnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, di sini eh, apa namanya? Apakah sudah menyala? Belum. Kenapa? Karena tidak terhubung di sini, ya. Nah, di sini arus listrik yang tadi kita video saksikan bahwasanya dari kutub positif menuju kutub-kutub negatif itu adalah arus jalannya arus listrik. Oke, selanjutnya apabila kutub positif tadi saklar kita hubungkan, lalu arus listrik dia akan kembali ke potensial, ya. Nah, arus listrik dari positif menuju negatif. Oke. Nah, jadi betul ya. Jadi sudah paham tentang arus listrik dan beda potensial listrik, ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Jadi ada rangkaian listrik yang dipasang secara seri. Bagaimana yang dipasang secara seri? Nah, seri adalah sebuah alat listrik yang dipasang secara sejajar, ya. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik yang dipasang secara paralel atau ada suatu tingkatan atau dipasang secara bertingkat. Nah, yang selanjutnya ada rangkaian listrik seri paralel, ya. Nah, di sini ada seri, ya. Lalu di sini ada rangkaian secara paralel. Oke. Nah, di sini mungkin kita melihat perbedaannya ketika dipasang secara seri lebih redup, lalu dipasang secara paralel dia lebih terang. Nah, kalau ini ada redup, ada terangnya, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Oh, itu sih hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum tentang hambatan listrik, ya. Oke, disederhanakan rangkaiannya. Ada muatan positif, ada muatan negatif sebagai baterai. Jadi ini untuk simbol dari sumber tegangan atau beda potensial. Lalu ada arus listrik, itu I, satuannya adalah ampere, serta alat listrik itu disebut sebagai hambatan. Ya, karena dia nanti akan mengurangi dari muatan listrik. Nanti lama-lama kalau digunakan, baterai ini akan habis beda potensialnya ketika lampu itu terus menyala. Kenapa? Karena tadi arus listrik tadi dia akan menyalakan daripada lampu tersebut, ya. Ini untuk gambar daripada rangkaian listriknya, ya. Oke, seperti itu. Maka kita akan dapatkan bahwasanya arus itu secara matematis adalah tegangan dibagi dengan hambatan, ya, atau V sama dengan R kali I, ya, seperti itu. Nah, hubungan beda potensial dan arus listrik kita lihat di sini, ya. Ketika misalkan kita mendapatkan suatu tegangan 4 volt, maka arusnya 0,2
ampere. Sedangkan kalau dikasih 8 volt, maka arusnya menjadi 0,4 ampere. Kalau dikasih 12 volt, maka arusnya menjadi 0,6 ampere. Kalau 16 volt berarti ininya 0,8 ampere. Oke, kita lihat secara matematisnya. Ini arus ya. Lalu secara vertikal itu adalah tegangan ya. Maka di situ ada suatu garis ya, garis gradien ya, yang sudah diteliti oleh hasil penelitian George Simon Ohm, membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan melalui titik pusat koordinat 0,0. Dari grafik ini Ohm menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan dalam penelitian. Jadi nanti hambatannya sama gitu ya. Jadi 4 dibagi 0,2 hasilnya berapa? 20 ohm. 8 dibagi 0,4 juga sama 20 ohm gitu ya, seperti itu. R sama dengan V dibagi I. Contoh soalnya. Nah, sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Ternyata timbul kuat arus sebesar 0,4 ampere. Berapakah hambatan filamen lampu pijar itu? Silakan dikerjakan. Nah, kita buat rangkaiannya. Ini tegangan yang adanya adalah 12 volt, lalu arusnya adalah I-nya adalah 0,4 ampere. Berapa sih besar dari hambatannya? Oke, nah, cara pengerjaannya diketahui. Beda potensial V sama dengan 12 volt, kuat arus I sama dengan 0,4 ampere, ditanya hambatan R. Jawabnya adalah R sama dengan V dibagi I. 12 dibagi 0,4 sama dengan 30 ohm. Jadi hambatan filamen lampu pijar adalah 30 ohm. Jadi lampu itu kan sebagai alat listrik, ya, alat listrik yang kita gunakan, ya, di dalamnya itu ada filamen. Filamen itu yang nantinya dia akan membuat lampu itu menjadi menyala, ya. Nah, di situ adalah ada hambatannya senilai 30 ohm, ya. Nah, selanjutnya kita ke hukum Kirchhoff ya, tentang arus listrik. Ya, teori dasarnya menyatakan bahwa kuat arus yang masuk melalui suatu penghantar sama dengan kuat arus yang keluar dari penghantar tersebut. Ya, misalnya ini adalah batas air dari A ya, bersama banyak air yang akan mengalir dari tabung A itu sama dengan banyak air yang berada di tabung B. Jadi akan menemukan suatu permukaan yang sama. Jika di tabung A yang keluar 50 ml, maka tabung B akan terisi 500 ml. Ini yang keluar 500 ml, yang keluar juga 500 ml. Begitu seterusnya. Kalau diisi 200 ml, maka di situ akan 200 ml. Kalau di sini 1000 ml, maka juga akan 1000 ml. Ya. Nah, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Ya. Coba tebak. I masuk ke dalam suatu hambatan 3 ampere. Maka yang keluarnya juga adalah 3 ampere. Ya. Nah, itu rangkaian listrik yang dipasang secara seri. Ya. Kalau I masuknya 0,5 ampere, berarti yang keluar juga adalah 0,5 ampere. Sedangkan kalau yang paralel bagaimana? Kita lihat. I masuknya 1,1 ampere, maka yang keluarnya juga sama 1 ampere. Jadi arus yang masuk ke dalam suatu titik perjabangan baik yang dipasang secara seri dan dipasang secara paralel itu sama ya. Yang di titik sebelah sininya titiknya sama. Ini norma I masuknya 0,5 ampere, maka I keluar juga 0,5 ampere. Ketika misalkan nanti yang dipasang secara paralel di sini I masuknya 1 ampere, maka yang keluar juga 1 ampere. Oke, untuk saat ini pembelajaran kita di pertemuan pertama listrik dinamis sampai dengan hukum Kirchhoff ya. Nanti kalian tinggal review kembali ya listrik dinamis ya tentang hukum Ohm, lalu rangkaian yang dipasang secara seri, lalu dipasang secara paralel. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.